Hai hai hai. Hai semuanya yang lagi nonton, apa kabar? Saya doakan kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya ya. Kali ini kita mau review film yang berjudul Kung Fu Jungle, di mana kisahnya tentang seorang pria bernama Xiaohu atau Hohu yang diperankan Donnie Yen sebelumnya bekerja sebagai instruktur seni bela diri sebelum secara tidak sengaja membunuh seorang pria. Dia merasa sangat bersalah karena sudah membunuh orang yang kasusnya sendiri diakui oleh Xiaohu dan menyerahkan diri ke polisi, lalu dipenjarakan serta dihukum karena kejahatan yang tidak ingin dilakukannya. Di penjara inilah Xiaohu yang tidak pernah bikin keributan akhirnya harus bikin masalah untuk bertemu dengan detektif Luke. Ketika masuk ke sel penjara, semua tahanan tidak menyukai Xiaohu. Saat sarapan pagi, ia bersama para tahanan makan di dalam ruangan yang terdapat televisi. Tanpa sengaja, Xiaohu mendengar berita mengejutkan. Beritanya adalah salah satu ahli kungfu terkenal terbunuh dan mengenaskan. Xiaohu bereaksi dan meminta petugas untuk mengeluarkannya dari penjara agar ia dapat memburu pembunuhnya. Perihal ingin ketemu dengan Luke, karena Xiaohu ingin membantu polisi memecahkan kasus yang sedang terjadi yang melibatkan seorang pembunuh yang juga ahli kungfu berdarah dingin. Xiaohu ternyata sudah tahu bakal ada sederetan ahli kungfu lainnya yang menjadi incaran dari si pembunuh yang tidak lain bernama Feng Yushao. Pengajuan diri Xiaohu untuk membantu kasus tersebut sempat ditolak oleh Madame Luke, di mana Madame Luke ini dipanggil sebagai panggilan untuk perempuan pemimpin polisi. Kemudian Hohu memberikan alasannya untuk membantu menyelidiki kasus pembunuhan tersebut dengan mengucapkan beberapa tokoh-tokoh kungfu yang akan dibunuh oleh penjahat. Xiaohu mengatakan kalau pelaku akan membunuh Tanjin, tapi Madame Lu tidak percaya apa yang dikatakan Xiaohu. Target berikutnya yang akan dibunuh Feng selanjutnya adalah Tanjin. Tanjin sedang berada di seni expo, di mana seorang ahli kungfu yang sudah berganti profesi menjadi seorang artis seni. Feng menantang Tang untuk bertarung sampai mati. Di pukulan pertama, Tan masih bisa melawan. Tapi akhirnya Tang mulai melemah dan Feng menendangnya sampai mati. Ternyata benar, salah seorang master terbunuh kembali. Akhirnya Madame Lu membebaskan Xiaohu agar membantunya menyelesaikan kasus ini. Xiaohu menjelaskan bahwa pembunuh atau tersangka memiliki kelainan dan ingin membunuh para master sesuai dengan keahliannya. Misalnya, Master Tam Kyung yang ahli dalam bela diri kaki yang akan menjadi sasaran pelaku berikutnya. Target tersangka malam ini menghabisi Tam Kyu, atlet kungfu di Mongkok. Tam Kyu adalah pemilik tato studio. Madam beserta timnya tiba ke studio. Mereka datang terlambat sehingga pelaku sudah terlebih dahulu menghabisi Tam. Pelaku tidak menggunakan senjata ataupun pistol, melainkan mengalahkannya hanya menggunakan kaki dan tangan, kata Xiaohu. Dengan bantuan Xiaohu, polisi menyadari dari urutan kronologis para korban bahwa si pembunuh menargetkan korbannya semua master top dalam gaya seni bela diri dan mengikuti kode pelatihan bela diri. Di lokasi kejadian, Hao melihat pelaku. Hao langsung mengejarnya di atas gedung jemuran horden. Di saat Hao lengah, pelaku menendang sampai jatuh. Lalu pelaku berlari melompati gedung dan melarikan diri. Hao pun tidak bisa mengejarnya. Setelah membantu menyelesaikan misi kedua, Hao pun pulang ke kampung. Di pasar, dia bertemu dengan sang kekasih bernama Xin. Hao dulunya bekerja di sekolah ilmu bela diri, dan sekolahnya bernama Aliran 6 Kesatuan. Dan gurunya yang sudah lama meninggal, dia berdoa meminta maaf kepada gurunya karena sudah meninggalkannya dan sekolah bela dirinya. Di malam hari, Hao menemukan senjata misterius. Di rumah, dia terkejut karena benda itu bisa ada di dalam rumah.
Lalu dia menanyai pacarnya. Shin bilang kalau sebulan lalu ada seorang pria dengan kaki pincang datang ke rumah memberikan benda itu kepadanya. Lalu Shin bertanya, ada masalah apa dengan benda tersebut? Hao mengatakan kalau tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Tapi Shin curiga. Lalu dia googling web, ternyata itu benda misterius yang sedang diincar polisi. Apabila seseorang menemukan barang misterius, harus menghubungi polisi terdekat. Tapi, Hao tahu kalau benda wallet itu milik pelaku. Hao langsung menghubungi Madame Lu lewat telepon kalau dia punya barang bukti dari pelaku. Nah, bendanya terus dicek sama polisian. Besoknya, mereka dapat informasi rumah milik si pelaku di kawasan Suikui. Hao, Madame Lu beserta tim langsung bergegas ke lokasi, namun tidak menemukan keberadaan pelaku. Mereka semua sudah lama pindah dari rumah itu. Mereka masuk ke dalam rumah pelaku, naik ke lantai 2 dan mencari data apa saja untuk bisa menemukan identitas pelaku. Tim Madam mengenalkan pemilik rumah tersebut. Wanita itu berkata kalau sebelumnya ada sepasang suami istri yang bernama Feng dan Sui. Istrinya menderita kanker dan suaminya Feng selalu berlatih kungfu setiap malam. Wanita tua itu berkata dia pernah melihat Feng menggosok wajahnya dengan sesuatu yang putih sampai wajahnya mengeluarkan darah. Lalu, Hao mengatakan kalau Feng berlatih metode kuno menggosok wajah dengan garam kasar untuk menebalkan kulitnya dan bisa kebal terhadap pukulan manusia. Di dinding rumah ternyata Feng sudah merencanakan akan membunuh tim kungfu. Tim Madame Lu mendapat rekaman CCTV Feng dengan istrinya, di mana dia mulai membuat rencana untuk membunuh seseorang. Setelah mendapatkan biodata Feng, tim dan Madame Lu mengantarkan Shin pulang ke rumah. Hao menyuruh Shin untuk tinggal dalam beberapa hari bersama pamannya untuk menghindari ancaman. Tapi Shin berat hati membiarkan Hao pergi sendiri bersama dengan tim. Melihat percakapan mereka, Madame Lu mengerti dan menyuruh Shin berkemas dan untuk ikut bersama mereka. Di malam hari mereka makan malam di warung gurunya Shin, di mana gurunya dulu adalah seorang bintang laga. Pria itu mengatakan kalau dulunya dia mengalami kecelakaan dan tidak bisa melanjutkan profesinya. Dan kini dia membuka rumah makan. Pria itu memiliki murid kungfu bernama Hong Ye dan sekarang sudah menjadi penggantinya menjadi bintang laga. Di saat tengah berjalannya syuting di suatu lokasi, tiba-tiba Feng muncul. Dia mencari Hong Ye untuk menantangnya karena Feng tahu Hong Ye adalah mantan atlet kungfu dan target Feng berikutnya adalah Hong Ye. Mereka pun bertarung. Serangan demi serangan, Hong Ye menyerang tusukan di kaki Feng. Feng membalas tusukan di punggung Hong Ye dan melemahkannya. Dan serangan pisau tajam menyayatnya tepat di leher dan menewaskan di tempat syuting. Tim Madame Lu mendapat informasi kalau bintang laga Hong Ye tewas. Jasad dibawa ke tim forensik untuk melakukan analisa penyebab kematian Hong Ye. Wakil Komisioner Polisi menelepon Madame Lu atas kasus pembunuhan. Wakil Komisioner kesal terhadap keterlambatan penyelesaian kasus pembunuhan itu. Madame Lu berjanji akan menyelesaikan kasusnya dengan bukti yang lebih akurat. Tapi Komisioner meragukan Madame Lu. Komisioner meminta Madame Lu harus menyelesaikan kasus selama 3 hari. Madame Lu berkata kepada Hao kalau kasusnya tidak bisa selesai, maka dia akan dipindahkan dan Hao akan kembali ke penjara. Di dalam kantor tim, Madame Lu mendapat informasi kalau ditemukannya logam naga. Benda misterius yang sama persis dengan benda Feng si pembunuh. Petunjuk inilah yang dipakai oleh polisi untuk menganalisa siapa pemilik senjata ini. Kasus ini sendiri dibantu dipecahkan oleh Xiaohu yang mendapatkan pengawasan ketat serta dijanjikan akan diberikan remisi jika kasus ini berhasil dibongkar. Satu persatu korban berjatuhan sampai kepada target terakhir adalah Xiaohu. Ketika hal tak terduga tersikap oleh penyidik kepolisian di mana terekam bahwa Feng pernah bertemu dengan Xiaohu di penjara. Hal ini membuat polisi menuduh persengkongkolan pelarian Xiaohu sudah direncanakan dibantu oleh Feng. Sejenak, di scan ini kita akan dibuat bingung dan mungkin terkejut
Tetapi setelah itu baru terungkap sebenarnya Feng memang datang menjenguk Xiaohu, tapi untuk menyampaikan ancaman untuk membunuh adik dan pacarnya San. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Xiaohu untuk bersekongkol keluar dari penjara. Feng menjadi terobsesi membunuh agar hasratnya untuk menantang Xiaohu segera tercapai. Kematian dari istrinya yang terkena kanker yang membuatnya menjadi gila membunuh. Satu persatu ahli bela diri dari berbagai latar belakang pekerjaan dibunuhnya. Setiap pembunuhan dilakukan, Feng selalu meninggalkan jejak sebuah senjata berukir naga menyerupai sangat ambisius ingin menjadi nomor satu di para penggiat kungfu, tetapi dengan cara membunuh para ahli lainnya. Feng juga telah merencanakan akan melawan Hohu ketika sudah keluar dari penjara. Ketika Hohu ingin mengunjungi rumahnya, dia mengingatkan kenangan bersama istrinya saat menderita kanker. Di akhir hayatnya, Feng malah membunuh istrinya karena tidak tahan melihat istrinya menderita. Kesedihan yang mendalam tersebut menjadikan Feng merubah tujuan hidupnya, berencana membunuh para master kungfu untuk membuktikan siapa yang terhebat. Tetapi Feng mengetahui keberadaan para polisi, di mana para polisi mengintai dia bersembunyi untuk bisa masuk ke dalam rumah. San pun melihat Feng masuk ke rumah dan melawan Feng. Namun emosi Hohu terpancing ketika Feng akan membunuh kekasihnya Xing Yin. Xin Yin berhasil menemukan Feng. Karena Feng sangat kuat, pada akhirnya Xin hampir saja tewas dibuatnya. Haho menelepon tim untuk meminta tolong mengirimkan ambulans untuk Xin. Setelah tim tiba ke lokasi kejadian, Haho melarikan diri ke lembah. Saat lolos, Haho mengatakan kepada para polisi lewat radio bahwa dirinya tidak bersekongkol dengan tersangka. Haho menyembunyikan fakta tersebut karena tersangka mengancam akan membunuh kekasihnya, yaitu Xin. Karena yang terpenting adalah menyelamatkan Xin, katanya. Haho melihat keadaan Xin terluka parah. Akibatnya tusukan pedang pada tangannya membuat Haho bersikeras mencari Feng. Pada akhirnya, Haho bertemu dengan Feng di tengah jalan karena Feng menghadang kendaraan yang ditunggangi Haho. Pertengkaran pun berlangsung di tengah jalan hingga membuat mereka babak belur, tidak karuan, dan hampir sesekali tewas karena ditabrak truk yang berlewatan. Namun, Haho sudah berjanji pada kekasihnya Xin untuk tidak akan membunuh seseorang siapapun. Di tengah pertengkaran, Feng sudah mulai hampir tewas akibat pukulan Haho. Pukulan yang kencang secara bertubi-tubi, tapi seketika Haho berhenti memukulnya karena teringat ucapan janjinya kepada Xin. Akhirnya terjadi pertempuran sengit antara Haho dan Feng Yushao. Haho Mo berhasil mengalahkan Feng tetapi tidak mau membunuhnya. Feng pun melihat kesempatan dan berusaha membunuhnya, tetapi ia ditembak oleh Madame Lu. Dan di akhir cerita, Haho dan Xin pun menikah dan melanjutkan sekolah kungfu.